Pemirsa, hari ini Amerika Serikat menghentikan Project Freedom di Selat Hormuz. Sebelumnya, AS juga menyatakan bahwa operasi militer mereka yang bernama Epic Fury resmi dianggap selesai. Lalu apakah ini adalah awal dari perdamaian? Akankah ada perundingan kembali? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat bergabung Pak Hasibullah, selamat siang. Selamat siang Mbak Indra. Baik, Pak Satrawi, hari ini Presiden Amerika Serikat resmi menghentikan Freedom Project yang sebelumnya ini didengung-dengungkan ya Pak. Kira-kira karena apa nih Pak ditangguhkan sementara? Ya, terima kasih Mbak Indra. Terus terang kalau kita mengikuti tentang kebijakan Presiden Amerika terbaru terkait dengan pembebasan di Hormuz, ini diawali dengan cara mengejutkan dan diakhiri juga dengan cara mengejutkan, paling tidak untuk beberapa waktu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bersama kalau kita lihat dari konteks surat menyurat ataupun perundingan tidak langsung yang terjadi di antara Amerika dengan Iran, maka sebenarnya konteksnya saat ini sedang berada dalam posisi yang membaik. Dan itu tentu kemudian cukup mengejutkan karena Amerika tiba-tiba mengambil langkah untuk memulai operasi ini pada hari Senin kemarin. Dan hari ini menurut saya kebijakannya juga tidak kalah mengejutkan karena ini justru belum genap 48 jam barangkali, tapi sudah kemudian diumumkan untuk dihentikan walaupun ada diksi untuk sementara. Dan secara normatif tentu kita sebagai pengamat, saya sebagai pengamat tidak bisa mengabaikan katakanlah hal-hal resmi yang telah disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Katakanlah pernyataan Donald Trump bahwa ini memang dimaksudkan untuk memberikan jalan ataupun bagi perundingan yang diberitakan mengalami kemajuan. Katakan ini benar dan memang sesuai dengan fakta di lapangan, apalagi ditambah dengan pernyataan juga dari pihak Iran, dari Menlu Iran yang mengatakan bahwa memang ada progres di bidang perundingan. Jadi dari aspek formal menurut saya ini bisa dibenarkan dan mungkin juga benar demikian. Namun demikian secara persepsi, secara politik menurut saya ini semakin memberatkan posisi Amerika. Karena Amerika dengan kebijakan seperti ini paling tidak itu kebijakannya akan dianggap tidak kokoh. Bayangkan ada sebuah kebijakan yang melibatkan rencananya ratusan pesawat tempur dengan belasan ribu prajurit, lalu tiba-tiba diumumkan hanya dalam 2 hari diumumkan lalu diakhiri. Saya rasa ini terlalu spekulatif, paling tidak terlalu prematur dan banyak lagi hal-hal negatif yang akan muncul dari kebijakan ini. Dan persepsi yang paling keras terutama ini akan semakin menguatkan persepsi kekalahan Amerika secara diplomasi paling tidak. Saya meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Trump, oleh Amerika dalam situasi sekarang itu konteksnya adalah ingin mendapatkan apa yang mereka mau, ingin memenangkan apa yang mereka sedang pertaruhkan, baik itu di lapangan maupun itu di dalam ruang perundingan. Saya selalu mengatakan bahwa lapangan yaitu di Selat Hormuz sekarang dan perundingan itu dua kamar terpisah tapi dia saling terkait satu sama lain. Nah oleh karena itu ketika kebijakan ini diambil hari Senin kemarin lalu ditangguhkan hari ini, maka menurut saya juga terkait dengan kepentingan-kepentingan tersebut dan itu secara persepsi semakin menguatkan kekalahan Amerika paling tidak secara diplomasi. Dan saya selalu sampaikan sebenarnya tren ini bukan hanya sekarang, kalau kita baca minimal yang saya sebut sebagai fase kelima yaitu dari tanggal 21 April, maka Amerika sudah mengalami situasi yang kurva kebijakannya itu menurut saya sudah menurun ya, meroket ke bawah, bukan meroket ke atas, meroket ke bawah. Kenapa? Karena kita lihat pada tanggal 21 Trump secara sepihak juga tiba-tiba mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa Trump telah menggunakan berbagai macam ancaman yang super keras, super maksimum
sampai menggunakan istilah neraka dan seisinya gitu ya. Lalu kemudian ternyata setelah tidak tercapai yang dia mau, justru dia memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Belum lagi kita tambahkan dengan politik Iran yang sejak saat itu juga menetapkan syaratnya, yaitu bahwa dia hanya akan berunding kalau dua hal dilakukan, yaitu pencabutan terhadap blokade Hormuz yang dilakukan Amerika dan memperbaiki sikap ataupun pernyataan-pernyataan yang keras dari Amerika. Dan ternyata walaupun tidak terpenuhi apa yang diminta dan memang tidak dilakukan apa yang diminta oleh Iran, justru Amerika Trump memberikan kebijakan untuk memperpanjang perundingan secara sepihak. Jadi sekali lagi ini mempertebal bagi saya, dalam bacaan saya, persepsi kekalahan yang diberikan oleh publik kepada Amerika. Baik, Pak, informasinya Menlu Iran Arakchi saat ini kan sedang berkunjung ke Cina. Kira-kira Iran sedang melakukan langkah apa, Pak? Setelah kemarin ke Pakistan, terus ke Oman, kemudian ke Rusia, saat ini ke Cina. Ya, terus terang saya membaca politik Iran ini minimalnya dari fase ketiga, fase keempat ya. Saya memaknai fase keempat itu berarti sejak perundingan dilakukan gitu. Nah, memang melakukan manuver-manuver yang saya sebut dengan istilah lengak-lengok cantik gitu ya. Lengak-lengok cantik itu artinya sebenarnya Iran juga tidak mau kaku-kaku amat. Dia juga ingin fleksibel, tapi dia mencoba untuk memberikan ruang rasional, ruang independensi, ruang ketangguhan sebelum dia mengubah opsi. Misalkan sebelum masuk ke yang sekarang untuk menjelaskan lenggak-lenggok politik cantiknya Iran ini, saya katakan ketika perundingan pertama terjadi itu sebenarnya kan Iran melakukan kompromi. Iran kalau dibahas secara kasar dia mengubah target politiknya. Dari awalnya dia tidak mau berunding kalau hanya untuk solusi sementara, menjadi mau berunding walaupun hanya untuk gencatan senjata 2 minggu. Itu kan secara substansi dia berubah. Tapi kan Iran melakukannya dengan cantik, tidak moro-moro kalau kata orang Jawa Timur gitu ya, dan diberikan prakondisi sehingga masyarakat terutama di Iran sendiri bisa menerima dan membenarkan perubahan-perubahan politiknya. Walaupun kita tahu sampai sekarang masyarakat Iran berdasarkan pengakuan para pihak sangat skeptis, bahkan tidak percaya dengan perundingan dengan Amerika. Tapi tetap saja ketika pemerintahannya memilih untuk berunding, itu kemudian tidak mendapatkan gejolak dan resistensi internal. Jadi ini menurut saya sebuah keberhasilan daripada lenggak-lenggok politik cantiknya Iran. Nah, saya membaca ketika sekarang Arakchi berkunjung ke Cina yang itu merupakan salah satu mitra strategisnya, maka memang mengandung banyak makna politik. Yang pertama tentu saja Iran mengharapkan agar Cina tetap memberikan dukungan dan juga perlindungan kepada Iran, walaupun saya yakin Iran juga realistis di dalam menanggungkan atau menggantungkan harapan kepada Cina. Karena saya selalu katakan di antara negara-negara adidaya, negara-negara besar dalam konteks global, katakan Cina, Amerika dengan Rusia sekarang, Cina itu mempunyai karakter tersendiri, yaitu bahwa dia tidak mau, katakanlah mau jadi sok pahlawan dalam konteks kehidupan global. Dia betul-betul hanya ingin mengawal kepentingannya untuk tidak terganggu oleh keadaan apapun, dan dia juga tidak mengganggu siapapun. Nah, dalam konteks itu menurut saya memang Iran juga tidak bisa berharap lebih banyak kemudian untuk membuat Cina seakan-akan menjadi pendukung ideologis dalam tanda kutip seperti dilakukan Amerika kepada Israel misalkan. Saya menduga tidak akan ke sana. Kalau dia mengharapkan itu, nah khawatirnya justru nanti bisa sakit hati gara-gara harapannya tidak tercapai. Jadi saya menduga Iran ke Cina karena memang posisinya sangat keras, apalagi sekarang pertarungannya dengan tadi saya bilang Amerika tidak kokoh di dalam memberikan kebijakan,
maka itu kan berarti ada sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin ujuk-ujuk itu terjadi. Pasti ada sebab dan kondisinya. Baik. Nah, sebab kondisi itu yang juga harus dibaca oleh Iran, termasuk memastikan adanya dukungan di tingkat ruang-ruang global seperti PBB yang nanti bisa menentukan peperangan ini dari segi aspek legalitas misalkan. Kalau kemudian tiba-tiba muncul resolusi yang merugikan Iran, maka itu akan sangat memukul Iran. Karena itu menurut saya bisa dipahami dan diduga dengan sangat kuat. Saya juga baca di koran-koran di Timur Tengah, media-media Timur Tengah, diperkirakan Iran juga mengharapkan dukungan dari Cina paling tidak di level PBB agar tidak ada resolusi yang bisa merugikan Iran dalam situasi seperti sekarang. Baik, dengan dihentikannya Freedom Project yang dilakukan oleh AS ini kan terlihat seperti ada inkonsistensi kebijakan Amerika Serikat gitu ya Pak. Lantas situasi di Selat Hormuz sekarang seperti apa Pak dengan Project Freedom ini sudah selesai? Ya, untuk sementara kita baca dari lapangan laporan-laporannya itu yang kemarin berlangsung pun tidak terlalu vulgar ya. Jadi tidak ada liputan secara langsung dan ya itu wilayah yang luas sekali dan mungkin tidak semua kamera bisa ke sana gitu ya. Tapi paling tidak dari laporan-laporan yang ada bahwa dengan adanya penangguhan ini kalau saya menggunakan analisanya Wall Street Journal, ini kan salah satu kegagalan yang membuat operasinya Amerika gagal mungkin karena tidak berhasil mendapatkan katakanlah kepercayaan daripada masyarakat dunia untuk secara langsung otomatis mengikuti apa yang disampaikan oleh Amerika. Jadi kalau kata Wall Street Journal itu bukan hanya tentara yang menentukan di situ, tapi juga pasar ya, termasuk juga mungkin perusahaan-perusahaan asuransi, dan itu sekali lagi tidak mudah untuk kemudian diyakinkan bahwa Hormuz betul-betul aman. Justru kalau dibandingkan dari pengamatan yang lain saya ikutin, di antara siapa yang paling dianut atau diikutin pernyataannya, apakah Iran dengan Amerika, ketika Iran mengatakan ini aman, lalu Amerika mengatakan ini aman, misalkan, itu diperkirakan yang akan lebih diikuti adalah justru pernyataannya Iran. Artinya apa? Iran mau tidak mau, suka atau tidak suka, secara de facto dia menjadi pengontrol, dia menguasai Selat Hormuz. Nah, oleh karena itu ketika kemarin operasi ini dinyatakan berlaku, lalu kemudian Iran memberikan ultimatum bahwa kapal apapun yang tidak berkoordinasi dengan dirinya tidak akan diperbolehkan untuk menyeberangi Selat Hormuz, maka itu kemudian punya dampak yang luar biasa. Dan dengan adanya penangguhan sementara ini, maka memang diharapkan Hormuz kembali ke status awal, walaupun ini juga bukan kabar baik gitu. Tapi paling tidak terlalu buruk seperti ditambah dengan operasi ini. Karena operasi ini kalau kita bicara tentang kekhawatiran hanya akan menambahkan kekhawatiran. Mungkin diharapkan oleh Amerika akan memberikan kepercayaan. Tapi sekali lagi dengan adanya realitas konflik, dengan adanya realitas perlawanan dari Iran, justru yang akan terjadi adalah persepsi ketakutan. Karena apalagi Iran memberikan ultimatum, bahkan juga dengan nyata memberikan serangan kepada target-target yang dianggap tidak sesuai dengan arahannya. Jadi kebijakan ini pada akhirnya kontraproduktif, baik dilihat dari kacamata militer ataupun dari kacamata pasar gitu. Karena dalam konteks pasar tadi mereka membutuhkan kepastian dan membutuhkan keamanan sehingga orang menjadi tidak khawatir dan barang-barang bisa mengalir dari situ. Nah, kebijakan ini dalam 2 hari terakhir justru menimbulkan ketidakpastian lebih tinggi dan bisa menimbulkan efek lebih besar. Karena itu kalau sekarang dihentikan, paling tidak ini kembali kepada kondisi sebelumnya, yaitu bahwa ini cuma katakanlah tertahan oleh kebijakannya Iran yang masih menjadikan Hormuz sebagai kartu dia untuk melawan taktiknya Amerika yang sekarang memblokade Selat Hormuz di garis yang lebih luar, terutama di Teluk Oman dan di Laut Arab. Lalu untuk nasib dari kapal minyak Indonesia sendiri bagaimana Pak yang berada di Selat Hormuz?
Ya, ini yang selalu saya sampaikan. Saya terus terang secara objektif dari awal mengatakan segala macam pencapaian yang didapat oleh Iran itu sekarang salah satunya adalah karena kehebatan dia menggunakan Hormuz sebagai salah satu taktik. Dari awal perang ini saya menyebut itu sebagai dua sayap dalam bentuk serangan bola lambung, ya. Jadi dua sayap yang digunakan oleh Iran untuk menyerang Amerika dan Israel. Dan segala macam pencapaian Iran hari ini menurut saya paling besar itu ditentukan oleh serangan lewat sayap melalui Hormuz ini. Namun demikian, ini pernyataan saya secara lengkap, namun demikian Selat Hormuz ini menurut saya bersifat limited. Dia tidak bisa diarahkan kepada semua secara target dan juga tidak bisa diberlakukan selamanya secara waktu. Kenapa? Karena kalau ini digunakan secara selamanya secara waktu, saya yakin ini bukan juga bukan juga sebuah kebaikan. Walaupun mungkin Iran menginginkan itu sah-sah saja Iran mengingat itu. Tapi sekali lagi apakah itu senafas dan sesuai dengan negara-negara lain? Saya yakin itu hal-hal yang berbeda. Dan kepentingan Iran di situ rawan menurut saya berhadapan dengan negara-negara lain yang menginginkan Hormuz tetap seperti semula tanpa adanya pungutan, tanpa adanya birokrasi yang berlebihan. Dan yang kedua, limitasinya adalah yaitu tidak diberlakukan kepada semua. Kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Iran bahwa Hormuz hanya dilarang bagi Amerika dan Israel dan pendukungnya. Itu yang saya ikutin sampai sekarang. Hormuz terbuka karena kalau dia nyatakan tertutup, dia akan melawan ketentuan yang lebih besar tentang pelayaran, dan Iran juga tahu dia tidak ingin bermasalah secara hukum. Karena itu narasi yang dia buat, Hormuz tidak ditutup, tapi tetap dibuka, tapi ditutup kepada Israel dan Amerika dan pendukungnya. Nah, dalam konteks itu menurut saya Iran tidak punya alasan legal, tidak punya alasan moral untuk kemudian menahan kapal-kapal yang tidak terkait dengan Israel dan Amerika, terutama Indonesia. Yang saya selalu sampaikan, Indonesia publiknya, masyarakatnya, negaranya, pemerintahnya adalah negara yang sangat berempati dengan Iran, bahkan masyarakat berdonasi kepada Iran. Saya tidak ragu untuk mengatakan kalau Iran lama-lama menahan kapal kita di sana, maka sama dengan Iran selama itu mempermalukan dirinya sendiri. Jadi Iran tidak boleh untuk kemudian menahan kapal-kapal yang tidak terkait dengan Amerika dengan Israel ini, terutama kapal Indonesia yang sekali lagi masyarakat memiliki empati bahkan berdonasi sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Iran, kepada negara Iran, bangsa Iran yang tanpa ragu kita juga mengatakan punya hak untuk melawan karena memang diserang secara membabi buta dan bahkan saya katakan dengan serangan yang sangat tidak memiliki landasan dan pembenaran apapun. Begitu, Mbak. Baik. Tapi sebetulnya Pak, Amerika Serikat dan Iran ini bisa berdamai atau enggak? Apakah memang diperlukan negosiator yang lebih kuat gitu, seperti Rusia yang sebelumnya bersedia untuk menjadi juru damai di antara keduanya? Iya, kalau dilihat daripada katakanlah gengsi kedua negara dan kompleksitas isu yang dipersoalkan, maka menurut saya memang mediator mestinya melibatkan multi negara. Jadi bukan hanya satu negara, tapi juga melibatkan beberapa negara. Katakan Rusia atau mungkin beberapa negara lain di Timur Tengah seperti Turki atau mungkin malah Cina, atau bahkan yang saya sempat ikutin bahwa Perancis juga sudah mulai masuk dalam upaya untuk mediasi ini. Jadi kalau itu benar, menurut saya ini akan lebih memperkuat lagi upaya untuk membawa kedua belah pihak ini mendekati cara pandang yang dimiliki oleh lawannya. Dia tidak bertahan dalam cara pandang masing-masing. Kalau sekarang kan bersikuku dengan cara pandang masing-masing. Amerika ingin agar nuklir yang pertama, kalau nuklir sudah selesai maka semuanya akan dinormalisir. Nah, sementara Iran justru sebaliknya, dia ingin blokade yang pertama. Setelah blokade selesai baru kita membahas tentang hal-hal lain termasuk persoalan nuklir yang Iran memiliki latar belakang dan kondisi sendiri, karena bagi Iran ini bukan hanya pertama perundingan tentang nuklir,
dan sudah berkali-kali bahkan bertahun-tahun kita memahami kalau kemudian ada kayak semacam trauma tersendiri bagi Iran untuk berunding tentang nuklir ini. Apalagi ya Donald Trump dengan segala kebiasaannya ini justru tampil dengan orang yang justru merusak kesepakatan yang sudah ada. Kesepakatan nuklir sudah dibuat tapi di tangan Trump kemudian diabaikan. Jadi itu yang kemudian kalau di media-media di Timur Tengah banyak disebutkan Iran kemudian kehilangan kepercayaan. Bagaimana dia bisa percaya kepada Trump, kepada Amerika dengan reputasi dengan pola seperti ini. Terlebih lagi perang yang sekarang terjadi bahkan sebelumnya juga itu kan dialami karena pada saat perundingan berlangsung. Jadi kita memaklumi menurut saya kalau kemudian Iran tidak mudah untuk percaya. Karena itu mungkin saya menduga bagian daripada katakanlah safari politik luar negeri yang dilakukan oleh Iran kepada Cina hari ini, kepada Rusia, dan mungkin juga komunikasi yang dilakukan dengan negara-negara lain itu untuk semacam memberikan kepastian dan jaminan agar kalau dia kemudian terlibat dan mengikuti kesepakatan tertentu, itu kemudian tidak akan dilanggar, tidak akan diabaikan begitu saja, dan sudah pasti dia memastikan kepentingannya terlindungi. Karena sekali lagi di dalam hukum politik luar negeri, pasti kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan nasionalnya. Jadi Iran ingin agar kepentingan nasionalnya itu tidak terganggu, tidak diserang, tidak dirusak oleh negara-negara apapun, termasuk Amerika dan Israel di masa-masa yang akan datang. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama dengan Breaking News TV siang hari ini. Bapak salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali.